Halo semua, perkenalkan nama saya Goodman Xiaoming NPM E170230884. Saya dari program studi agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Pada saat pagi hari ini saya akan menjelaskan project based learning pemulihan tanaman saya dengan dosen pengampu Prof. DRIR Dwi Wahyuni dengan nama spesies Cucurbita, nama family Cucurbita seae. Selanjutnya, kita akan membahas alur kerja dalam pemulihan tanaman. Yang pertama, keragaman koleksi plasma nutfah cukup, introduksi hibridisasi interspesifik mutasi, poliploidasi, rekayasa genetik, perlunya rekomendasi gen, hibridisasi, program seleksi, evaluasi, registrasi, dan pelepasan varietas perbanyakan dan penyebar luasan. Itulah alur kerja dalam pemulihan tanaman saya. Selanjutnya, alur kerja pemulihan tanaman. Yang pertama, tentunya kita memiliki tujuan yang akan kita capai dari pemulihan tanaman. Yang pertama itu, tujuan pemulihan labu ini bertujuan untuk mengembangkan labu yang toleransi terhadap penyakit, lalat buah sehingga dapat meningkatkan hasil produksi tanaman labu. Yang kedua, keragaman koleksi plasma nutfah. Mengumpulkan sumber daya genetik dari berbagai wilayah baik varietas lokal, liar ataupun introduksi. Yang ketiga, rekomendasi gen. Menggabungkan gen-gen yang unggul melalui persilangan atau teknik molekuler untuk menciptakan variasi genetik baru. Selanjutnya, menghibridisasi, mengawinkan tetua dengan sifat unggul yang telah dipilih. Dan nomor 5, memilih individu atau galur dengan sifat terbaik sesuai tujuan pemulihan. Yang keenam, ada evaluasi, menguji galur atau varietas yang dipilih berdasarkan yang pertama daya hasil, yang kedua adaptasi lingkungan, yang ketiga ketahanan terhadap hama penyakit dan cekaman abiotik. Yang ketujuh, registrasi dan pelepasan varietas. Varietas yang lolos akan mendapatkan sertifikasi resmi sebagai varietas yang unggul. 8. Perbanyakan dan penyebar luasan, mengembangkan benih atau bibit varietas unggul dalam jumlah besar melalui metode perbanyakan yang sesuai konvensional atau bioteknologi. Selanjutnya, Center of Origin dan Center of Diversity. Center of Origin ataupun pusat asal tanaman labu adalah Mesoamerika dan Amerika Selatan, wilayah yang menjadi tempat pertama kali di domestik tanaman tersebut. Center of Diversity, pusat keanekaragaman tanaman labu bagian selatan Meksiko, Guatemala, El Salvador, dan Costa Rica. Next, ada varietas internasional. Yang pertama, butternut squash atau Cucurbita moschata. Memiliki warna orange. Selain itu, banyak kandungan karbohidrat, juga kaya serat, vitamin A, C, E, dan mineral yang membantu meningkatkan ketebalan tubuh dan melawan radikal bebas. Yang kedua, Muscu de Provence atau Cucurbita moschata, kaya akan vitamin A, C, dan E, sama seperti dengan butternut squash tadi, yang baik untuk kesehatan kulit, mata, sistem imun, adaptif terhadap berbagai kondisi iklim, terutama daerah dengan musim panas yang panjang. Yang ketiga, ada spaghetti squash, bentuk dan warna oval, memanjang dengan kulit berwarna kuning pucat hingga kuning keemasan, daging buah berwarna kuning muda, dan tahan terhadap hama seperti ulat daun dan lalat buah. Yang keempat, ada Hubbard squash atau Cucurbita maxima, adalah salah satu varietas Cucurbita maxima yang dikenal karena ukurannya yang sangat besar dan kulitnya yang tebal. Labu ini memiliki persentase yang kuat dari serangan hama, lalat buah, dan sebagainya dikarenakan memiliki kulit yang sangat keras. Varietas nasional ada labu siam. Labu siam adalah tanaman merambat yang berasal dari keluarga Cucurbitaceae dan banyak dibudidayakan di daerah tropis maupun subtropis. Yang kedua ada labu kuning. Labu kuning adalah sebutan untuk berbagai jenis labu dari genus Cucurbita, tanaman Cucurbita moschata, dan Cucurbita maxima. Labu ini dikenal karena memiliki kulit dan daging buahnya yang kuning hingga orange. Yang ketiga ada labu ular. Labu ular juga dikenal sebagai snake gourd, adalah tanaman dari keluarga Cucurbitaceae. Nama
Labu ular berasal dari bentuk buahnya yang panjang dan ramping dan sering melengkung, menyerupai ular. Tanaman ini banyak dibudidaya di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan berbagai di bagian Afrika. Next, gambar varietas internasional. Ini yang tadi saya jelaskan, ada butternut squash, spaghetti squash, dan lain-lainnya. Ini juga ada gambar varietas nasional, labu siam, labu ular, dan labu kuning. Next, kerabat liar. Yang pertama Susurbita foetidisma. Susurbita foetidisma ini berasal dari Amerika. Di daerah kering seperti Meksiko tahan terhadap kekeringan dan ekstrim yang memiliki daun berbulu dan baunya sangat-sangat menyengat. Yang kedua ada Susurbita pedatifolia. Ini ditemukan di Meksiko, tumbuh di daerah semi-semi kering, memiliki daun yang mirip seperti kaki burung. Karakter genetik labu. Labu kuning memiliki karakteristik pertumbuhan batang yang bercabang dan menjalar. Hampir seluruh tubuhnya dilingkupi oleh bulu-bulu halus yang sangat tajam. Labu kuning memiliki sistem perakaran tunggang dan labu kuning berlobus 5 dengan variasi ornamen warna permukaan hijau polos hingga hijau berbotol putih. Bunga Monescus uniseksual berwarna kuning. Dilhat 1998, Sudarto 2000, Akbawa et al 2007. Selanjutnya, beberapa peneliti telah berhasil mengidentifikasi beberapa gen yang berperan dalam menentukan sifat-sifat penting pada tanaman labu seperti ukuran dan bentuk buah, warna kulit dan daging buah, serta rasa dan kandungan nutrisi. Salah satu penelitian yang menarik adalah penelitian yang dilakukan oleh Wang et al 2020. Mereka berhasil mengidentifikasi gen CMOMY-B28 yang berperan dalam mengatur produksi karotenoid pada buah labu. Karotenoid sendiri adalah pigmen yang memberikan warna kuning atau orange pada buah labu dan juga memiliki sifat antioksidan yang baik untuk kesehatan. Selanjutnya, sistem reproduksi labu. Yang pertama, struktur bunga. Bunga jantan memiliki benang sari sebagai penghasil serbuk sari. Biasanya muncul lebih awal dibandingkan bunga si betina. Tidak memiliki bakal buah di bagian dasar bunga. Next, bunga betina. Yang pertama memiliki kepala putih yang berfungsi akan menangkap serbuk sari. Yang kedua, terdapat bakal buah yang nantinya akan berkembang menjadi buah labu setelah terjadinya penyerbukan. Lanjut, bunga hermaprodit atau bunga sempurna. Pada beberapa varietas terdapat bunga yang memiliki organ jantan dan betina dalam satu bunga. Warna mahkota bunga berwarna kuning cerah dengan 5 kelopak yang melebar. Ekspresi bunga labu dapat berwujud sebagai bunga jantan, bunga betina, atau bunga hermaprodit tergantung pada varietasnya masing-masing. Yang selanjutnya, jenis bunga. Termasuk dalam kategori bunga tidak lengkap karena bunga jantan dan bunga betina terpisah pada satu tanaman atau monosius. Lanjut, petal atau mahkota bunga berjumlah 5, berbentuk sangat lebar dan berwarna kuning yang mencolok. Sistem penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan silang. Merupakan metode utama dalam penyerbukan labu. Yang kedua, serbuk sari dan bunga jantan dipindah ke kepala putik bunga betina dengan bantuan serangga atau penyerbuk seperti lebah madu dan lebah tanpa sengat. Yang ketiga, angin juga dapat membantu tetapi kurang efektif dibandingkan serangga tersebut. 2. Penyerbukan buatan atau manual pollination. Yang pertama dilakukan dalam budidaya untuk memastikan keberhasilan penyerbukan dan menghasilkan varietas yang unggul. Yang kedua, prosesnya melibatkan pemindahan serbuk sari dari bunga jantan ke bunga betina secara manual menggunakan kuas ataupun menggunakan tangan. Yang ketiga, ada siklus pembungaan. Satu, fase pertumbuhan vegetatif. Setelah benih berkecambah, tanaman memasuki fase pertumbuhan vegetatif dengan perkembangan daun, batang, dan akar. Kedua, fase pembentukan bunga. Biasanya terjadi sekitar 30-40 hari setelah tanam atau HST tergantung varietas
dan kondisi lingkungan. Yang ketiga ada fase penyerbukan dan pembuahan. Bunga labu memiliki masa mekar yang singkat, yaitu hanya beberapa jam dibanding di pagi hari antara jam 6 sampai jam 10 WIB. 4. Fase pembesaran buah. Setelah pembuahan, buah mulai tumbuh dan membesar. Yang kedua, proses ini berlangsung sekitar 30 sampai 50 hari. 50 hari tergantung dengan varietas dan kondisi lingkungan. 5. Ada fase pematangan dan pemanenan. Buah labu mencapai kematangan optimal dalam waktu 50 sampai 90 hari setelah tanam tergantung pada jenisnya masing-masing. Buah yang matang ditandai dengan perubahan warna kulit dan tekstur yang lebih keras. Lanjut 4. Strategi persilangan. Yang pertama, pemilihan bibit yang unggul. Tanaman jantan dipilih berdasarkan kualitas serbuk sarinya, sedangkan tanaman betina dipilih dari bunga dengan bakal buah yang sehat dan berkembang sangat baik. Yang kedua, kastrasi atau penghapus benang sari dari bunga betina. Dilakukan untuk mencegah penyerbukan sendiri. Bunga betina yang belum mekar dikastrasi pada sore atau malam hari dengan menghilangkan benang sari menggunakan pinset ataupun alat yang lain yang sangat steril. 3. Penyerbukan buatan atau hand pollination. Dilakukan pada pagi hari ketika bunga betina dalam kondisi siap menerima serbuk sari. Serbuk sari dari bunga jantan yang telah dipilih diambil menggunakan kuas atau langsung ditempelkan ke kepala putik bunga betina. Yang keempat ada proteksi dan identifikasi. Bunga yang telah disilangkan diberi tanda dengan pita atau label untuk mempermudah identifikasi dan pemantauan. Yang kedua, pemantauan dilakukan untuk memastikan keberhasilan penyerbukan dan perkembangan bakal buah tersebut. Siklus pembungaan tanaman labu. Tanaman labu memiliki siklus pembungaan monoecious, yang artinya setiap tanaman memiliki bunga jantan dan betina. Bunga jantan biasanya muncul lebih awal dan berfungsi untuk menyerbuk bunga betina yang berkembang menjadi buah. Oke, next kita bahas mekanisme penghambat reproduksi seksual. Yang pertama, ketidakcocokan sendiri. Labu memiliki mekanisme ketidakcocokan sendiri yang mencegah penyerbukan sendiri. Mekanisme ini bekerja dengan mengenali dan menolak serbuk sari dari tanaman yang sama, sehingga hanya menyerbuk tilang yang dapat terjadi. Hal ini penting untuk mencegah keberagaman genetik dan mencegah penurunan kualitas tanaman akibat perkawinan yang sedara. Yang kedua, genetic male sterility atau GMS. Labu memiliki gen sterilitas jantan yang mencegah pembentukan serbuk sari yang viabel. Sterilitas jantan dapat terjadi secara alami atau induksi melalui mutasi ataupun rekayasa genetik. Tanaman dengan sterilitas jantan hanya dapat berfungsi sebagai tetua betina dalam persilangan.